Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. Now we want a presentation about incomplete adjective clause. Before we start the presentation, we want to introduce ourselves. Hello, my name is Tiara Mutiasari. Hello, my name is Chin Asti Safitri. Halo, my name is Muhammad Ramadan. My name is Haura Ahnaf. Before we start the presentation, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, easy for me and easy for us, I speak by Indonesian and English language. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu adjective clause. Adjective clause adalah elemen penting yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Pengertian adjective clause itu sendiri merupakan grammar yang terdiri dari dua kata, yaitu adjective dan clause. Adjective digunakan untuk menjelaskan kata benda noun atau kata ganti benda pronoun. Sedangkan clause adalah dua kata atau lebih yang belum sempurna sehingga tidak bisa disebut dengan suatu kalimat. Jadi, adjective clause merupakan dua kalimat atau lebih yang memiliki subject and verb yang berperan sebagai kata sifat. And I can give you the example. The boy who looks sad is reading a book. Clauses who looks sad adalah subject and verb berperan sebagai kata sifat yang menjelaskan tentang subject the book. Okay, next. Adjective clause juga adalah cara menggabungkan dua kalimat. Dalam kalimat gabungan, adjective clause memodifikasi atau menjelaskan head noun atau kata benda kepala dengan klausa lain. Dan kalimat itu dimulai dengan penanda adjective clause. I can give you the example. I wanted the book. The book had already been checked out. Dan untuk kalimat clause-nya, the book which I wanted had already been checked out. Jadi, explanation-nya adalah adjective clause yang terdapat pada contoh kalimat ini dimulai dengan penanda which yang memodifikasi atau menjelaskan kata buku sebagai head pronoun atau kepala kata benda. Oh iya, dari tadi aku bilang penanda adjective clause, penanda. Apa sih penanda itu? Aku belum kasih tahu ke kalian ya. Jadi, adjective clause markers atau penanda adjective clause itu terbagi menjadi dua, yaitu relative pronoun dan relative adverb. Relative pronoun itu sendiri terdiri dari who, that, which, whom, and was, dan lain-lain. Dan untuk relative adverb sendiri terdiri dari when, where, why, dan lain-lain. Okay. Until here to me, but for further explanation, I give it to my partner. Check it out. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu relative clause. Relative clause adalah kata ganti benda yang digunakan untuk membentuk satu kalimat dari dua kalimat terpisah. Dalam relative clause ini, dibutuhkan relative pronoun yang digunakan untuk menggantikan dua kata benda, noun atau noun phrase, yang sama pada dua kalimat terpisah. Intinya, relative pronoun digunakan untuk tujuan mempersingkat atau memperpendek kalimat serta tujuan estetika atau keindahan kalimat. Relative pronoun dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sesuai fungsinya, yaitu who digunakan untuk menggantikan orang saja sebagai subjek, whom digunakan untuk menggantikan orang saja sebagai objek, that digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang sebagai subjek atau objek, which digunakan untuk menggantikan kata benda sebagai subjek atau objek, dan terakhir whose digunakan untuk menggantikan kata kepunyaan. Relative pronoun who. Perlu kita ingat bahwa who digunakan untuk orang saja, bukan benda. Who digunakan ketika kata benda atau noun phrase yang akan digunakan mempunyai posisi sebagai subjek kalimat. Baiklah, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Kalimat pertama, Tony is a smart boy. Kalimat kedua, Tony worked here. Seperti yang kita ketahui,
kedua kalimat terpisah ini sama-sama memiliki subjek yang sama, yaitu Tony. Nah, untuk mempersingkatnya, kita masukkan relative pronoun who sehingga kalimat menjadi Tony who worked here is a smart boy. Di sini, kata who menggantikan kata Tony pada kalimat kedua. Contoh lainnya, kalimat pertama, Yaya is coming to the party. Kalimat kedua, she has won cooking competition. Sehingga kalimat tersebut akan menjadi Yaya who has won cooking competition is coming to the party. Selanjutnya, relative pronoun whom. Perlu kita ingat, whom digunakan untuk orang saja, bukan benda. Berbeda dengan who yang menggantikan kata benda sebagai subjek, kalimat whom digunakan untuk menggantikan orang sebagai objek atau pelengkap kalimat. Baiklah, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Kalimat pertama, the woman is my mom. Kalimat kedua, I give her a flower. Pada kalimat pertama, objek adalah my mom, dan objek pada kalimat kedua adalah her. Keduanya adalah objek yang sama. Oleh karena itu, whom digunakan untuk mempersingkat kalimat tersebut, sehingga kalimat ini menjadi the woman whom I give a flower is my mom. Baiklah, saya akan memberikan catatan untuk mempermudah kita membedakan kalimat yang digunakan untuk whom dan digunakan untuk who. Who diikuti oleh verb, kemudian relation pronoun diikuti oleh subjek. Whom diikuti oleh noun, kemudian relative pronoun diikuti oleh kata benda. This time, I will convey about whose, which, and depth. First, depth. Depth itu kata yang menggunakan boleh kata orang atau bukan non-orang, sedangkan which non-person dengan subjek plus predikat, dan was plus noun person atau non-person ditambah subjek plus verb. Depth. Example, I see a cat. Contoh pertama, my sister looks after it. Kalau digabungkan adalah I see a cat that my sister look after. I sebagai subjek, she sebagai verb, a cat which my sister look after sebagai objek. A cat sebagai noun, phrase, which sebagai konektor. My sister look after sebagai adjective clause. Which. Contoh soalnya adalah I see a cat, my sister look after it. Setelah digabungi adalah I see a cat which my sister look after. I sebagai subjek, she sebagai verb, a cat which my sister look after sebagai objek, a cat sebagai noun phrase, which sebagai konektor. My sister looks after sebagai adjective clause. Terakhir ada whose. Example, contohnya adalah Pranoto is in Paris. Kalimat kedua, Pandi bring is novel. Whose novel Pandi bring sebagai subjek, Pranoto sebagai noun, whose sebagai konektor, is sebagai verb, in Paris sebagai adverb.
Okay, after learning the relative pronouns, now I will explain a little about relative adverb. Oke, jadi relative adverb merupakan kata relatif penghubung yang menghubungkan dua kausa yang berfungsi menjelaskan noun pada kalimat kompleks. Relative adverb ini terletak pada awal adjective clause. Di sini saya akan membahas relative adverb when, where, dan why. Oke, yang pertama adalah when. When merupakan relative adverb yang menjelaskan noun pada main clause yang di mana noun tersebut sebagai kata keterangan waktu. Langsung saja kita ke contohnya. I study at 10 p.m. when my brother watches TV. Pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis yang mana main clause, yang mana subclause. Subclause di sini berupa adjective clause. Oke, kita tahu bahwa subclause yang berupa adjective clause di sini adalah when my brother watches TV. Kenapa? Karena adanya relative adverb, yaitu when. Kenapa kita menggunakan kata when, bukan where ataupun why? Karena kita lihat di main clause-nya yang merupakan noun adalah 10 p.m. Nah, 10 p.m. di sini merupakan kata keterangan waktu, sehingga kita menggunakan when. Oke, when my brother watches TV di sini menjelaskan noun 10 p.m. Dia hanya menjelaskan noun pada main clause. Nah, jadi polanya adalah relative adverb plus subject plus verb plus object. Kalau kita artikan di sini, jadi saya belajar pada pukul 10 malam ketika saudara laki-laki saya menonton TV. Contoh yang kedua yaitu you don't remember when I gave some money for you. Jadi kita analisis dulu yang mana main clause, yang mana adjective clause. Di sini adjective clause-nya adalah when I gave some money for you, dan main clause-nya you don't remember. Kenapa kita pakai when? Karena noun-nya adalah remember. Remember merupakan keterangan waktu. Jadi kalau kita artikan di sini, you don't remember when I gave some money for you itu, kamu tidak ingat ketika saya memberi beberapa uang kepada kamu. Nah, kata remember di sini dijelaskan oleh kata when I gave some money for you. Jadi, kata ingat di sini dijelaskan ingat apa? Ingat ketika saya memberikan beberapa uang kepada kamu. Oke, polanya yaitu relative adverb plus subject plus verb plus object. Oke, kita lanjut ke where. Where merupakan relative adverb yang menjelaskan noun pada main clause, di mana noun tersebut sebagai kata keterangan tempat. Contohnya, Rina met Eva at cafe where Faris works. Jadi sama seperti tadi kita analisis yang mana main clause, yang mana adjective clause. Di sini kita sudah pasti tahu bahwa adjective clause-nya adalah where Faris works. Dan main clause-nya adalah Rina met Eva at cafe. Nah, kenapa dia menggunakan kata where? Karena noun-nya adalah cafe. Cafe merupakan kata keterangan tempat. Jadi kalau kita artikan di sini, Rina bertemu Eva di cafe di mana tempat Faris bekerja. Kata cafe di sini dijelaskan oleh adjective clause where Faris works. Jadi kafe apa? Kafe yang mana? Itu kafe di mana tempat Faris bekerja. Oke, contoh yang kedua. Jakarta is a city where I was born. Jadi, sama seperti tadi kita analisis dulu. Adjective clause-nya adalah where I was born, dan main clause-nya adalah Jakarta is a city. Kenapa pakai where? Karena tadi noun-nya adalah city. City merupakan kata keterangan tempat. Polanya relative adverb plus subject plus verb plus object. Yang ketiga adalah why. Jadi why merupakan relative adverb yang menjelaskan noun pada main clause, di mana noun tersebut merupakan keterangan alasan. Langsung saja ke contohnya. I know the reason why you are sad. Kita analisis. Adjective clause-nya adalah why you are sad. Main clause-nya adalah I know the reason. Kenapa menggunakan why? Karena kita lihat main clause-nya, noun-nya adalah reason.
Reason merupakan kata keterangan alasan, sehingga kita menggunakan why. Nah, why you are sad ini menjelaskan noun reason. Jadi, saya tahu alasan apa? Alasan kenapa kamu bersedih. Polanya juga sama, yaitu relative adverb plus subject plus verb plus object. Nah, sama seperti relative pronouns, relative adverb juga bisa digantikan oleh kata that. Oke, jadi kesimpulannya adalah when digunakan saat noun pada main clause-nya berupa keterangan waktu, where digunakan saat noun pada main clause-nya berupa keterangan tempat, dan why digunakan saat noun pada main clause-nya berupa keterangan alasan. Okay, that's all from us. Thanks for time, thanks for attention, thanks for listening our presentation, and we would like to upload this if there are mistakes. We hope what we share would be beneficial for all of us and given you insights about adjective clauses. Thank you for watching. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.